أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hada wa waffaqa man syaa bifadlihi likulli khairin wa hasanat. Wassalatu wassalamu ala afdali anbiya'ihi wa akrami rusulihi wa huwa sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah kajian perdana, kajian kitab rutinan, kitab Al-Umdah fil Fiqh atau Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yang terjemah atau biografinya disebutkan di halaman 9 dari kitab terjemahan. Imam ini biasa disebut Al-Muwaffaq Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi As-Salihi. Dan penulis kitab ini yaitu Ibnu Qudamah, beda dengan Ibnu Qudamah penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beda orang. Tapi sama-sama disebut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tapi beda orang. Ibnu Qudamah ini termasuk ulama besar dari mazhab Hanbali. Beliau lahir pada tahun 541 dan karena nisbatnya Al-Maqdisi maka beliau memang orang Palestina. Dilahirkan di Palestina, daerah namanya Nablus. Ya. Dan beliau memiliki banyak sekali kitab yang masyhur sekali seluruhnya dalam disiplin ilmu akidah dan terutama sekali dalam disiplin ilmu fiqih dan usul fiqih. Dalam usul fiqih beliau memiliki kitab namanya Rawdatun Nazir wa Junnatul Munazir. Kitab itu alhamdulillah kami selesaikan selama 4 tahun di Libya. Mudah-mudahan masih sampai sekarang masih dipakai sebagai kurikulum Libya, termasuk kitab yang tidak ringan dalam bidang usul fiqih. Butuh konsentrasi dan pemahaman yang tajam untuk memahami Rawdatun Nazir, yang mana kitab tersebut adalah ringkasan terhadap kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali, namun ditambahkan dan diubah beberapa versinya. Kemudian terutama dalam bidang fiqih, beliau memiliki beberapa kitab masterpiece yang semuanya bermanfaat. Ada disebutkan di halaman 10, beliau mempunyai kitab Umdatul Fiqh, beliau mempunyai kitab Al-Muqni', kemudian Al-Kafi dan Al-Mughni. 4 kitab ini diurutkan sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan untuk pemula itu kitab yang sedang kita pegang ini, yaitu Umdatul Fiqh. Ini untuk pemula, pembelajar fikih, terutama fikih Hanbali.
Kemudian studi lebih lanjut menuju kitab Al-Muqni' ya, Ibnu Qudamah. Kitab Al-Muqni' ini memiliki ketebalan lebih daripada kitab Umdatul Fiqh. Bedanya kitab Umdatul Fiqh itu hanya satu arah pendapat dalam mazhab saja. Sedangkan Al-Muqni' mulai menyebutkan riwayat-riwayat dan pendapat mazhab Hanbali dalam beberapa permasalahan, dalam masalah-masalah. Jadi lebih tebal sedikit daripada Umdatul Fiqh. Dan Al-Muqni' juga merupakan kitab yang masyhur di kalangan Hanabilah dan dipakai sebagai kurikulum juga di Universitas Islam Madinah untuk mahasiswa UIM, ya, kitab Al-Muqni'. Kemudian juga ada kitab Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal karya Ibnu Qudamah. Ini kitab lebih tebal lagi jauh dibandingkan Al-Muqni'. Dan Al-Kafi ini karakternya menjabarkan aqwal dan pendapat-pendapat dalam mazhab Hanbali disertai dengan dalil-dalil, kadang-kadang tanpa tarjih. Dan yang paling luas tentu kitab Al-Mughni, dan ini merupakan rujukan utama dan primer untuk meneliti mazhab Hanbali dan memahaminya, yaitu kitab Al-Mughni syarah terhadap kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Dan kita di sini menstudikan fikih mazhab Hanbali, walaupun di beberapa masjid atau tempat Anda menstudikan fikih mazhab Syafi'i, tetapi tidak ada salahnya kita untuk mempelajari mazhab Hanbali, yang mana banyak dari ulama Hanabilah dari segi akidahnya bagus, dan juga dari segi ittiba' kepada sunnah memiliki kecakapan yang lebih dibandingkan banyak dari ulama mazhab lainnya. Dan mazhab itu hanya sebagai kendaraan, bukan sebagai tujuan, sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang zahir dari kita memahami hadis, maka wallahu alam kita lebih memilih mana yang lebih sahih. Baik, kita mulai dari prakata ya khwas sekalian di halaman ke-13, dan diingatkan kembali bahwa kitab tersebut adalah kitab wakaf masjid, sehingga tidak boleh bagi siapapun dari antum untuk membawanya ke rumah, ya, karena itu khas untuk dipelajari di masjid, kecuali mungkin jika ada di antara antum ingin meminjam atau sebagai sampel untuk membawa sementara, tapi itu wajib untuk izin ke pihak masjid, bukan ke ana, ke pihak masjid, ya. Jadi harus sesuai ya dengan peraturan. Begitu. Jadi itu sudah insyaallah sudah disegel diberikan cap sebagai wakaf untuk masjid hijau. Taib. Dan insyaallah itu menjadi fasilitas untuk kita kajian sampai seterusnya untuk Umdatul Fiqh insyaallah taala. Baik, prakata di sini Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Jalil Syekhul Islam juga disebut Qudwatul Anam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa athabahu al-jannata bi rahmatih. Beliau menyebutkan khutbatul hajah, yaitu ana akan baca juga versi bahasa Arabnya. Alhamdulillahi ahlil hamdi wa mustahiqih hamdan yafdulu kulla hamdin ka fadlillahi ala khalqih. Segala puji bagi Allah Ta'ala, pemilik pujian dan yang berhak untuk mendapatkan pujian. Bagi Allah lah pujian utama di atas segala pujian, sebagaimana keutamaan Allah atas segenap makhluknya. Ya, anda nggak tahu apakah akhwat itu juga ada talibat atau gimana, mungkin bisa disalurkan kitab untuk mereka kalau memang belum ada mungkin. Udah khalas, baik, ahsantah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, tiada sekutu baginya. Syahadata qa'imin lillahi bihaqqih, kesaksian yang diperuntukkan hanya bagi Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ghairu murtabin fi sidqih. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya
yang tidak diragukan lagi atas kejujurannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi ma jada sahabun biwadqihi wa ma ra'ada ba'da barqihi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas beliau, keluarga dan para sahabatnya selama langit masih menurunkan hujan dan gemuruh yang menyertai petir. Baik. Dimulai di sini kata Ibnu Qudamah rahimahullah, amma ba'd, hadza kitabu ahkamin fil fiqh. Ini adalah kitab tentang hukum-hukum fiqih atau kitab hukum-hukum tentang fiqih. Ikhtasartuhu hasabal imkan. Saya telah mengikhtisar, meringkas, dan ikhtisar itu adalah ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Itu apa yang sedikit lafalnya namun maknanya banyak, luas, lebih luas daripada apa yang terkirakan dari sedikitnya lafal. Hasabal imkan, sebisa mungkin saya meringkasnya. Waqtasartu fihi ala qaulin wahidin, hanya menyebutkan satu pendapat saja. Liyakuna umdatan liqari'ih, agar bisa menjadi umdah. Jadi umdah itu pegangan atau sandaran. Umdah itu artinya pegangan atau sandaran. Jadi umdatul fiqh artinya adalah sandaran fikih. Sehingga kalau kita ada masalah fikih, basic sandarannya, defaultnya ke kitab Umdatul Fiqh misalnya. Ya, dan Umdatul Fiqh tentu tidak menyeluruh seluruh masalah global, tidak. Masih ada kitab-kitab lain yang permasalahan di kitab lain tidak ada di kitab Umdatul Fiqh, baik dalam mazhab Hanbali atau lainnya. Matan yaitu ini termasuk matan, yaitu kitab-kitab kecil tentang fikih dalam mazhab Hanbali juga ada banyak. Ya, di antaranya Zad al-Mustaqni', yang mana itu adalah ikhtisar terhadap kitabnya Muqni'nya Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali. Ada kitab Zad al-Mustaqni. Juga ada kitab Akhsar al-Mukhtasarat. Ya, juga ada kitab Dalilut Talib. Dan lain-lain dari kitab fiqih mazhab Hanbali dan fiqih-fiqih lainnya dari mazhab lainnya. Tapi kita fokus di sini insyaallah sampai seterusnya untuk fiqih di Umdatul Fiqh insyaallah. Baik, kemudian wala yaltabisu alaihi as-shawabu bi ikhtilafil wujuhi war riwayat. Sehingga kebenaran itu tidak bercampur. Yaitu hal-hal yang shawab itu yang sahih, tidak bercampur dengan berbagai pandangan, pendapat dan riwayat. Taib, al-wujuh dan ar-riwayat. Al-wujuh adalah pendapat ashabul madhab, ashabu Imam Ahmad, pendapat ashab Imam Ahmad, yaitu pendapat ashabul imam. Ya, misalnya dalam madhab Syafi'i, dalam masalah ini lahu fihi atau wahu wajhan, berarti ada dua perbedaan, ada perbedaan pendapat antara ashab Imam Syafi'i. Ya, antara ashab ini siapa? Murid-muridnya dan orang-orang sepantaran orang-orang yang di zaman Imam Syafi'i. Begitu juga dengan Hanbali Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad memiliki ashab, yaitu murid-murid terdekat yang meriwayatkan apa? Meriwayatkan pendapat Imam Ahmad. Jadi bedanya wujuh dengan riwayat adalah wujuh jamak dari wajah. Wajah di sini bukan muka artinya, tapi wajah ini pendapat. Tapi pendapat ini bukan pendapat resmi Imam Ahmad, melainkan pendapat orang-orang terdekat Imam Ahmad. Ya, dan menjadi salah satu spion atau wajah dalam madhab, salah satu pendapat dalam madhab Imam Ahmad. Bedakan antara pendapat Imam Ahmad dengan madhab Imam Ahmad. Ya, jadi bedakan antara qaulul imam dengan qaulul madhab. Itu beda. Kadang-kadang pendapat Imam Ahmad ada beberapa riwayat, misalnya dalam satu masalah, riwayat pertama Imam Ahmad berkata haram. Di riwayat lain ternyata pernah berkata halal. Di riwayat lain ternyata pernah berkata makruh misalnya. Dalam satu masalah. Taib, ini namanya riwayat tentang pendapat Imam Ahmad. Oke, nanti akan kita dapatkan hal-hal tersebut dalam mazhab Hanbali insyaallah.
Adapun wajh atau wujuh, maka ini lebih dominan apa? Pendapatnya ashab. Atau kalau misalnya qaulun, disebut qaulun atau suatu pendapat, ini merupakan pendapat yang ditengarai sebagai salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad itu tidak mesti murni 100% adalah pendapatnya Imam Ahmad langsung dengan lisannya. Bisa saja istinbat dari atau takhrij dari perkataan Imam Ahmad, kemudian dipelajari oleh ulama setelahnya dan difahami oleh mereka bahwasanya ini insyaallah sesuai dengan selaras dikiaskan dengan pendapat Imam Ahmad tersebut. Jadi ala kulli hal, wujuh itu pendapat di antara ulama-ulama Hanabilah yang teratas. Kemudian riwayat, yaitu periwayatan perkataan-perkataan Imam Ahmad yang suatu saat insyaallah akan kita fahami insyaallah. Jadi Imam Ahmad ini dikenal beliau tidak menulis kitab untuk fikih secara khusus. Adapun untuk hadis beliau menulis, dan untuk membantah Jahmiyah dan semisalnya beliau menulis, tapi untuk fikih beliau tidak mengkhususkan ulasan fikih khusus, itu tidak. Itu bedanya ya. Dan Imam Syafi'i punya kitab tentang fikih jelas, walaupun mendikte ya. Kemudian Imam Malik jelas punya Al-Muwatta, hadis fikih. Imam Abu Hanifah itu diambil dari murid-muridnya, dan juga di konon ada yang mengatakan bahwa beliau juga memiliki kitab untuk fikih. Ala kulli hal Imam Ahmad ini berbeda. Asalnya Imam Abu Hanifah punya mazhab. Temadukannya seperti Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, kemudian Zufar dan seterusnya, itu menghikayatkan juga aqwal pendapat Imam Abu Hanifah, dan ketika itu terjadi taksis mazhab, yaitu pemondasian mazhab, pembentukan mazhab Imam Abu Hanifah sampai seterusnya. Imam Malik memiliki mazhab. Imam Asy-Syafi'i mendirikan mazhab. Semua imam yang tiga ini mendirikan mazhab. Namun kemudian Imam Ahmad pada asalnya tidak ada maksud untuk mendirikan suatu mazhab fikih tertentu. Tapi murid-murid beliaulah kemudian yang sering ikut kajian beliau dan menulis fatwa-fatwa beliau, lama-lama kemudian meracik dan juga menerbitkan fatwa-fatwa beliau dengan kitab-kitab riwayat-riwayat mereka tentang guru mereka itu Imam Ahmad, akhirnya dijadikan suatu komponen mazhab sendiri, sehingga bukan Imam Ahmad mentaksis mazhab sendiri, tetapi murid-muridnya kemudian mentaksis, mempondasikan, menjadi founder untuk mazhabnya Imam Ahmad berdasarkan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Maka kitab paling pertama ditengarai sebagai kitab awal mazhab Hanabila atau Ahmad bin Hanbal, yaitu mukhtasarnya Imam Al-Khiraqi, yang itu setelah Imam Ahmad, bukan di zaman Imam Ahmad. Itu bedanya. Dan juga oleh karena itu sebabnya mengapa di kitab seperti Bidayatul Mujtahid dan beberapa kitab-kitab di kalangan era 400 Hijriah, 500 Hijriah, 600 Hijriah itu tidak menyebutkan perkataan-perkataan, tidak menyebutkan mazhab Imam Ahmad. Kadang menyebutkan qala Ahmad. Karena mereka itu masih menganggap bahwa mazhab Hanabilah ini bukan mazhab yang muassasah seperti Abu Hanifah dan juga Malik Syafi'iyah. Mereka masih menganggap seperti itu. Tapi ini agak sedikit berat untuk masalah ini, kita lebih lanjut aja. Ya, itu masalah histori tentang mazahib. Ya, kalau kita lanjut nanti takutnya, kalau kita lanjut membahas itu takutnya kita nggak habis-habis nanti bahas paragraf ini. Baik, kemudian sa'alani ba'du ashabina talkhisahu liyaqruba 'ala al-muta'allimin wa yashula hifdhuhu 'ala at-talibin. Beberapa ikhwan meminta kepada saya untuk membuatkan ringkasan fikih, ringkasan ilmu fikih. Nah, di sini at-talab atau as-su'al, permintaan para ikhwan ada dua model, permintaan lisan dan permintaan keadaan. Ya, soal di sini bisa soal qauli atau soal hali. Dan ini kita atau penulis-penulis matan dalam kitab-kitab mazhab, dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah seringkali menyebut seperti di muqaddimah. Sa'alani ba'dul ikhwah. Coba kalau antum lihat di matan Abi Suja'nya mazhab Syafi'i juga disebutkan sepertinya sa'alani, laqad sa'alani ba'dul ikhwah. As-su'al di sini bisa soal lisani
atau qauli, atau bisa juga soal hali. Ya. Soal lisani seperti apa? Ada yang nanya langsung atau minta langsung, ya Syekh, ya Ustaz, tolong dong buatkan untuk kami satu ringkasan untuk kami pelajari dari madhab ini misalnya. Itu dengan lisan langsung. Tapi bisa juga soal di sini sifatnya kondisional, bukan dengan lisan. Yaitu merasa misal Masjid Hijau ini membutuhkan kajian fikih. Kelihatan, misalnya banyak yang nggak ngerti fikih. Maka di sini ada permintaan secara makna dan keadaan untuk mendesak ustadz untuk apa? Mengajarkan fikih. Contoh-contoh lain misalnya, Ustaz, ini misalnya bagian-bagian yang diwakafkan dari masjid itu bagian mana ya Ustaz ya? Yang sah sebagai sholat jamaah misalnya, bagian mana ya Ustaz ya? Kita nggak tahu karena ruang-ruang Masjid Hijau itu banyak misalnya. Oh, misalnya dalam poin itu kita, oh berarti ada pertanyaan seperti ini. Terus ada pertanyaan lain, Ustaz gimana ya kalau misalnya hukum berdagang di halaman masjid itu gimana? Nah, ada pertanyaan gitu. Kemudian ada pertanyaan lain, Ustaz gimana hukumnya misalnya kalau misalnya kita iftar di dalam masjid kemudian banyak yang kotor gara-gara makan bekas makanan orang. Itu kira-kira masjid kalau karpetnya kotor sah atau tidak sholatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan ketidaktahuan jemaah akan hukum-hukum yang dimaksud gitu kan. Sehingga ini pertanyaan ini memang lafalnya bukan meminta untuk mengkaji fikih, tapi ini menunjukkan keadaan kita darurat untuk mengadakan kajian fikih. Maka ini berarti apa? Sama dengan ana ditanya secara keadaan, diminta secara keadaan untuk menghadirkan sajian kajian fikih. Jadi soal atau permintaan ikhwan di sini ada dua kemungkinan. Imma permintaan langsung dengan lisan, ya Syekh, wahai Imam Ibnu Qudamah, tolong buatkan kita kitab matan untuk madhab misalnya. Atau permintaan yang bersifat kondisional, keadaan. Ya mungkin ketika itu mereka nggak tahu harus menghafal matan apa. Jadi melihat ini sang imam kemudian kalau gitu saya buat ajalah kitab matan untuk mereka. Begitu jemaah sekalian. Dan di sini supaya para penuntut ilmu mudah mempelajari dan menghafalnya. Jadi asalnya kitab ini untuk dipelajari dan dihafal. Namun karena di zaman sekarang termasuk saya sendiri itu sangat muqassir dan kurang sekali dalam masalah hifz, maka kita nggak hafal semua. Satu halaman aja kita nggak bisa hafal. Apalagi satu kitab ini, pakai bahasa Arab hafalnya, jangan pakai bahasa Indonesia, ya. Nah, jadi aslinya ini dihafal. Kitab-kitab matan seperti ini dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, itu dihafal oleh para tulabul ilm mutakhassis di mazhab mereka masing-masing. Ya, tapi ya memang itu tidak darurat dan tidak wajib bagi yang berkeluangan dan berkeluasan, ya. Maka fa'ajabtuhu ila dzalika muta'ammidan 'ala Allah subhanahu fi ikhlasil qasdi liwajhil karim. Maka saya menyanggupi permintaan tersebut dengan bersandar kepada pertolongan Allah agar diberi keikhlasan dan kemudahan meraih pahala melihat wajah Allah azza wa jalla wal ma'unati 'ala al-wusuli ila ridwanihil 'azim, dan kemudian wal ma'unah, ya di sini diterjemahkan Allah adalah sebaik-baik penolong, ya begitu. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ala kulli hal, ya. Semakna dengan itu insyaallah. Wa auda'tuhu ahaditsa sahihatan. Dalam kitab ini saya hanya mencantumkan hadis-hadis yang sahih tabarrukan biha, karena mengharap keberkahan dari apa? Dari wahyu tersebut, dari hadis sahih tersebut. Ya. Wa i'timadan 'alaiha, dan menjadikan hadis-hadis sahih tersebut sebagai landasan hukum. Wa ja'altuha minas sihah, dan saya hanya menggunakan hadis dari as-sihah. As-sihah maknanya adalah di sini saya hanya menggunakan hadis yang sahih. Sebenarnya sihah itu lebih tepatnya adalah kutub as-sihah maksudnya. Yaitu kitab-kitab yang menjamin, yang penulisnya menjamin kitab tersebut isinya sahih, seperti Bukhari, Muslim. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat gini, yang dianggap kitab as-sihah oleh Ibnu Qudamah kemungkinan adalah jelas Bukhari, Muslim, ya jelas. Namun juga beliau tentu mengagungkan imamnya yaitu Imam Ahmad. Maka ada beberapa hadis yang disebutkan di kitab Al-Umdatul Fiqh ini
tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim. Ada di Tirmidzi, Abu Dawud atau Nasai, tetapi juga ada di Musnad Imam Ahmad yang dianggap oleh beliau insyaallah itu sahih, begitu ya. Begitu. Walaupun kenyataannya kebanyakan begitu, walaupun kenyataannya akan ada nanti beberapa hadis yang tidak ada di Musnad Imam Ahmad, tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim. Kalau sihah di sini dimaksudkan adalah kutubus sihah, yaitu termasuk Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, maka Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban atau Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, itu 3 kitab itu tidak termasuk sekategori dengan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad. Apalagi Mustadrak ala Sahihain. Terutama juga Sahih Ibnu Hibban. Karena Ibnu Hibban termasuk mutasyaddid fil jarh dan mutasahil fit ta'dil. Yaitu Ibnu Hibban termasuk orang yang sangat keras dalam mendiskreditkan sebagian perawi yang baik dan juga kadang bermudah-mudah untuk merekomendasikan perawi yang sebenarnya tidak benar, gitu. Maka Sahih Ibnu Hibban itu kerap kali dikritisi oleh ulama karena dianggap sahih oleh Ibnu Hibban, tapi ternyata itu hadis dhaif. Wallahu a'lam, begitu. Di antara contohnya misalnya di bab Al-Luqatah. Coba bab Luqatah ya. Luqatah itu masuk mana dia? Kitab atau bab Luqatah. Boleh sebagai contoh kita lihat bab Luqatah itu di halaman 117 ya kawan. 117. Ya, jadi kebanyakan hadis Bukhari, Muslim, kebanyakan gitu, Imam Ahmad, tetapi juga kadang-kadang ada yang tidak di Sahih Bukhari, tidak di Sahih Muslim, tapi di kitab lain, tapi ternyata hadis dhaif. Misal bab Luqatah tentang barang temuan. Luqatah atau barang temuan itu ada 3 macam. 3 klasifikasi, 3 kelas. Kalau barang tersebut yang pertama, jika nilainya sedikit, kayak misalnya setangkai kurma 2 butir kurma misalnya ya, maka boleh diambil dan dimanfaatkan tanpa harus diumumkan. Setahun enggak usah. Dan itu sahih. Ini sahih. Baik di mazhab Syafi'i atau Hanbali dan seterusnya sahih. Namun kemudian berdalil dengan perkataan Jabir yang merupakan hadis Jabir, rakhasana Rasulullah SAW fil 'asa wasyawt wa ashbahihi yaltaqituhu ar-rajulu yantafi'u bih. Rasulullah memberikan keringanan bagi kami terhadap barang temuan seperti tongkat, ya, cambuk dan yang semisalnya, yang itu di zaman Nabi sesuatu yang kecil, enggak begitu besar harganya, untuk silakan dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya. Selama memang ditemukan secara abandoned, ikhwan. Bedakan antara barang temuan yang itu bukan abandoned, tapi abandoned itu artinya apa? Bukan terbengkalai atau ditinggalkan, bukan, enggak. Kalau misalnya antum menemukan antum menemukan tongkat di depan kamar mandi, ditaruh di dekat hammam kamar mandi. Antum ambil enggak kira-kira? Ya jangan. Kenapa? Karena ini dzan rajihnya, persangkaan terbaiknya adalah orangnya ada di dalam kamar mandi. Antum ambil, bukan luqatah ini namanya. Gitu kan? Bukan luqatah. Misal juga ana naruh tas di situ dekat kamera. Antum ambil tas Anda. Itu luqatah bukan? Bukanlah, itu maling namanya. Ya, karena ini bukan abandon, bukan yang bukan yang disia-siakan, bukan yang ketinggalan, bukan yang sengaja ditinggalkan atau enggak, bukan. Ya, begitu. Maka seperti asa, temuan tongkat, cambuk misalnya, itu silakan memanfaatkan kalau memang dia ditemukan di tempat yang selayaknya, tidak di situ ditaruhnya gitu loh. Enggak ada kans untuk berpikir bahwa saya itu dititipin ke situ, enggak. Ya, misal ada jambu klutuk antum dapatkan di tengah jalan, di Jalan Raya Cilangkap. Itu kira-kira orang sengaja nitip enggak di situ? Enggak. Boleh enggak antum ambil jambu klutuk itu? Ya boleh, itu luqatah yang kecil. Hadisnya ini, hadis riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud, juga riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, juga riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra. Namun hadis ini selain tidak ada di kitab-kitab sahih, ternyata hadis ini didhaifkan oleh Imam
Al-Albani rahimahullah. Namun sekali lagi, kalau memang sihah di sini maksudnya adalah menurut Ibnu Qudamah itu hadisnya sahih, silakan. Karena itu ijtihad beliau. Tapi kenyataannya, wallahu alam, tidak semua di kitab ini hadisnya sahih. Walaupun menurut penulisnya adalah sahih atau termaktub di kitab-kitab yang dianggap sahih. Wallahu alam. Ya, maka beliau memotivasi kita untuk menuju hadis yang sahih menurut pendapat beliau. Ya, maka kata beliau, saya hanya menggunakan hadis sahih atau ja'altu ahaditha min kutub as-sihah gitu ya. Li astaghniya an nisbatiha ilaiha, supaya saya enggak perlu lagi untuk menisbatkan hadis-hadis tersebut ke kitab-kitab sihah. Ya, nisbatiha, hak pertama yaitu ahadits, dan ilaiha, hak kedua yaitu as-sihah. Begitu, wallahu a'lam. Kita menuju ke fikihnya sekarang, ikhwas sekalian, at-taharah. Kitabut taharah. Ya, kita harus mengenal dulu makna dari taharah itu, jemaah sekalian. Taharah itu sebenarnya hakikatnya apa, ya. Taharah kalau bahasa secara bahasanya taharah jelas, yaitu an-nadhafah wan nazahah 'anil aqdhar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Itu taharah secara lughah, yaitu an-nadhafah wan nazahah 'anil aqdhar al-hissiyah wa al-ma'nawiyah. Dia adalah an-nadhafah, an-nazahah sama, yaitu membersihkan, melepaskan diri dari al-aqdhar, kotoran-kotoran. Melepaskan diri dari kotoran-kotoran. Baik kotoran tersebut bersifat material, hissiyah, atau bersifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu berarti non-material, yang tidak terlihat oleh indera atau terlihat oleh mata atau tidak terendus oleh hidung dan seterusnya. Itu bersifat non-material, ma'nawi, yaitu seperti syirik, maksiat, itu aqdhar. Ya, dosa itu termasuk aqdhar ma'nawiyah. Adapun secara istilah syar'i, maka taharah secara istilah syar'i ini juga memerlukan diqqah fil ibarah, yaitu ketelitian dalam pengungkapan. Dan antar madhab, baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu masing-masing memiliki segmen tersendiri dalam menjelaskan definisi taharah menurut pendapat mereka masing-masing. Bahkan dalam satu madhab boleh jadi ada beragam definisi taharah. Ya, ada beragam definisi taharah. Misal dalam syarah Minhaj Talibinnya Imam Nawawi, mungkin versi Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj beda dengan versi lainnya dalam kitab-kitab syarah terhadap Minhaj Talibin tentang definisi taharah itu sendiri gitu loh. Namun ketika Anda mengumpulkan definisi taharah, maka disebutkan yang paling terbaik dan paling sebenarnya paling menyeluruh insyaallah sebenarnya definisi yang dituturkan oleh umumnya ulama Hanabilah kontemporer sekarang. Ya. Meluas dan sesuai dengan mazhab mereka memang. Tapi insyaallah definisi yang tidak bertabrakan insyaallah dengan singkatnya lafal, yaitu secara syar'i taharah adalah irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Irtifa'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawal al-khabath. Taharah bersuci secara syar'i adalah, jadi bersuci ada secara bahasa, ada secara syariat. Secara bahasa, ya bebenah, bebersih itu bersuci secara bahasa. Tapi bukan itu yang kita sedang bicarakan. Antum nyapu halaman rumah itu taharah, tapi itu dari segi bahasa, ngebersihin. Tapi kita sedang bicara fikih syar'i. Sehingga definisi yang akan kita jelaskan definisi syariat. Taharah adalah irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nah wa zawal al-khabath, yaitu terangkatnya hadas dan yang semakna dengan hadas. Ya. Afwan. Terangkatnya hadas dan yang semakna dengannya. Ya, ini kembali kepada menghilangkan hadas. Wa zawalul khabath, yaitu menghilangkan najis. Taharah berarti ada dua.
imma menghilangkan hadas, imma menghilangkan najis. Imma menghilangkan hadas, imma menghilangkan najis. Oke? Itu taharah dua itu. Menghilangkan hadas yang semakna dengan hadas juga dan menghilangkan najis. Dua aja. Kita kenal sekarang berarti ada dua hal, hadas dan najis. Hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah wasfun qaimun bil badani al-mani' 'anis shalah wa ma fi ma'naha. Jadi hadas itu adalah wasfun qaimun bil badani al-mani'u 'anis salati wa ma fi ma'naha. Jadi hadas itu adalah sifat. Hadas itu bukan zat material. Ini yang harus dipahami baik-baik. Dan banyak orang salah paham dalam masalah ini. Contoh, seseorang lagi jalan atau naik motor nih, naik motor becek. Oke. Kemudian yang samping ini naik motor juga dibecekkan tapi nyiprat akhirnya. Kena ke celana kaki gitu. Pertanyaannya ini najis apa enggak? Belum tentu najis. Genangan air di jalan itu enggak najis, ikhwan. Ya, kecuali kalau dibuang bangkai di situ ada orang BAB di situ, itu baru najis itu. Atau kencing di genangan, nah itu baru najis. Tapi sekarang bukanlah di situ. Misalnya itu lagi jalan, tiba-tiba kepleset jatuh ke septic tank. Nah, ini contoh yang sering Anda gunakan sejak tahun 2015. Jatuh ke kakinya doang tapinya. Akhirnya kaki berlumuran T41. Ya. Nah, itu najis gak? Najis. Tahib. Kan masih hijau. Wudu lagi gak antum? Enggak. Enggak wudu, Pak. Najis gak itu? Najis. Wudu gak tapinya? Enggak wudu. Kenapa enggak wudu? Karena najis ini tidak membatalkan wudu. Ya enggak? Tapi wajib bersihin enggak? Ya itu wajib. Kalau terus istiqomah kemari, nah ini nyari masalah. Ya. Adanya najis di tubuh kita itu tidak melazimkan batalnya wudu. Karena apa? Batalnya wudu berarti kan hadas. Hadas itu sifat yang ada di diri kita. Dia tidak tampak. Beda dengan najis yang asalnya najasatul ain, yaitu tampak. Sekarang ada orang junub, dia bernajis atau berhadas, namanya junub. Berhadas. Sekarang siapa di antara antum lagi sedang junub? Gak ketahuan kan? Ya gak ada, anak yakin gak ada yang lagi junub sekarang. Ada gak orang yang lagi junub kelihatan muka lu kayaknya lagi junub nih? Gak ada. Karena junub ini hadas, dan hadas itu sifat yang terwujud pada badan dan tidak terpandang oleh mata. Sekarang kalau lagi sholat, Jumat, tiba-tiba bau kentut. Siapa ini yang kentut ini? Kok baunya kayak gini nih? Ini gak mungkin bau AC, bau apa, gak mungkin. Tapi yang kentut gak mau ngaku. Dan gak mau membatalkan sholatnya, gak mau mengundurkan diri karena bakal ketahuan. Karena jumhur sudah merasakan busuknya. Jadi mereka itu, ini siapa, awas nih, kita lihat siapa yang keluar nih kan. Akhirnya malu dia, gak mau keluar dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah kelihatan muka si ahli kentut tadi? Ada yang ketahuan enggak? Enggak ada yang tahu. Dia berhadas enggak? Berhadas. Orang berhadas enggak ketahuan. Iya, enggak ketahuan. Batal wudunya. Kalau haid, kadang-kadang ketahuan. Dari apa? Kelakuan, ya, cepat marah, susah dimengerti. Nah ini tapi kan enggak jadi barometer dalam fikih ini. Orang berhadas itu jadi hadits itu wasfun, sifat yang terwujud pada badan yang mana sifat tersebut menghalangi solat dan yang semakna dengan solat seperti tawaf, menyentuh mushaf. Enggak boleh kalau masih berhadas dalam mazhab Hanbali dan juga mazhab Syafi'i. Ya begitu ikhwas sekalian. Beda aja dengan najis. Kalau najis itu ada dua, najasa ainiyah, yaitu zat najasa ainiyah, yaitu materi, dan yang kedua najasa hukmiyah, yang mana itu bukan material yang bisa terasa atau terlihat. Nanti insyaallah pada waktunya kita akan bahas itu.
Ya. Insya Allah kajian fikih ini, oh, Masya Allah, Anda merasa singkat sekali waktunya. Al-Muhim kita baru membahas apa? Kitab Toharoh. Ya. Belum bab hukum-hukum air. Insya Allah itu akan kita bahas lagi pada waktu mendatang. Ba'dal adzan, Anda harapkan dari jemaah bertanya. Silakan jika ada pertanyaan ba'dal adzan, insya Allah dijawab insya Allah ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Baik. Di antara ikhwan yang mau bertanya, fadhal, tentang tema ini insya Allah. Ya, di kajian ini insya Allah Anda pengennya ba'da adzan sesi tanya jawab. Tafadhal. Is'alu, siapa yang mau bertanya, fadhal. Kalau ada yang pakai kertas sih enggak apa-apa. Awalnya langsung juga apa-apa, mumpung enggak rame. Tapi segini udah cukup rame, Masya Allah. Tafadhal ya, fadhal. Ayo, fadhal. Ayo. Ustaz, Masya Allah. Ya. Ah. Ah. Lantai najis kenapa? Loh, ada anjingnya emang di situ, mughalladhah. Itu hukum karya keluarga antum aja itu. Anda nggak tahu maksudnya lantainya najis gitu loh. Kalau lantai najis kita perlu tabayun najisnya karena apa gitu loh. Kalau misal lantai hammam kamar mandi itu mungkin masih mungkin ya. Tapi ini bukan kamar mandi kan lantainya. Oke lah katakan itu najis karena apa tadi, najis mughalladhah. Ada anjingnya di situ? Nggak ada. Rumah gadang. Oh, paham. Oh ya, paham mana. Jadi perkiraannya adalah sendal yang dipakai dari kamar mandi itu kan mungkin mengenai najis-najis yang ada di kamar mandi, lantai kamar mandi gitu ya. Jadi takutnya nanti keterusan sampai ke tempat sholat atau ke dalam rumah gitu ya. Ini sebenarnya ada anak tahu poinnya ya. Apakah sendal yang dipakai dari dalam kamar mandi itu sendal tersebut terhukumi najis? Jawabannya tidak mesti. Walaupun ada kemungkinan najis, tapi asal hukumnya adalah suci. Sampai kita menemukan dengan jelas bahwasanya itu sendal bernajis. Itu yang lebih sahih. Tapi kalau antum mau ikut keluarga itu ya nggak apa-apa. Itu bukan suatu hal yang membuat antum berdosa gitu loh. Ya, jadi misalnya itu masih jauh ada, nah, apa misal ini masih jauh apa kamar mandinya nih ya, atau di sini nih. Gampang gitu aja. Ya kan? Ini kan awal kamar mandi buat ustadz atau buat panitia mungkin atau siapa ikhwan darurat dan seterusnya. Kamar mandi. Pakai sendal nggak kalau BAB di sini? Nggak kan? Nggak disediain sendal dan nggak perlu pakai sendal. Oke? Sekarang kan berarti kaki langsung kan? Keluar dari kamar mandi langsung kemari jadi imam lagi habis itu. Ya kan? Ada kemungkinan najis gak? Kemungkinannya namanya mungkin, segalanya mungkin insya Allah, namanya itu kamar mandi. Tapi untuk mengatakan bahwa saya ini bisa najis, kita perlu apa? Mencari kepastiannya dulu gitu loh. Makanya di kitab ini, lihat di halaman 15, iya. Ketika air diragukan statusnya apakah tahur atau najis, mungkin karena sudah ada yang berubah, hukum air tersebut berdasarkan yang diyakini. Artinya ketika sudah ada yang lebih meyakinkan dan keraguan itu hanya muncul tanpa bukti konkret, maka kembalikan ke hukum asal, yaitu bahwa asalnya kaki kita suci. Maka sebenarnya yang disebutkan oleh
Keluarga antum pertama dari segi kaidah tidak benar. Kedua, dari segi penerapan istilah lebih tidak benar lagi. Karena najisnya najis mughaladhah. Lah berarti ini yang dari kamar mandi dia anjing semua, jangan apa gimana? Najis mughaladhah itu adalah najis yang treatmentnya itu 7 kali pencucian. Itu najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu ekstrim najis gitu, hard najis gitu loh. Ada najis mughaladhah, ada najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Najis mughaladhah ya najisnya kena jilatan anjing sebenarnya. Atau dalam mazhab Syafi'i apa yang terkena oleh anjing atau zat anjingnya itu najis mughaladhah misalnya. Lah itu najis mughaladhah. Kalau misalnya dikatakan itu jangan pakai sandal itu karena bekas dari kamar mandi najis mughaladhah, berarti everyone, semua orang yang dari kamar mandi itu keluar jadi anjing dong, jangan-jangan apa gimana? Itu salah dalam menerapkan vonis najis mughaladhah. Bahwa ya istilah itu harus benar. Ya, besok-besok kasih tahu. Saudaraku keluarga berhentilah jadi anjing, misalnya gitu. Karena najis mughaladhah. Kita semua tahir, manusia itu tahir, enggak ada yang najis mughaladhah, begitu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi jemaah, ikhwan, ayo fadhal. Mas Pak Mukhlis. Taste of bau bensin. Dekat bensin, ya dekat pom bensin. Nggak usah disebut lanjut ya, karena khawatirnya sama-sama tahu di mana. Jadi, toib. Ya. Dekat tangkinya atau dekat penyimpanannya mungkin itu sumber airnya ya, jangan-jangan ya. Wallahu alam. Bensin ini bukan sifatnya alamiah, melainkan dia ditaruh di situ oleh manusia. Ya, kalau sifatnya mungkin alamiah, artinya minyak ini memang ada yang di tanah langsung gitu ya. Itu ma'fuun anhu. Tapi ketika ini di samping pom bensin kan sebenarnya punya qarinah yang qawiyah gitu, punya indikator kuat bahwa air ini tercampur dengan aroma bensin atau zat bensin. Maka yang zahir wallahu alam tidak boleh. Karena bensin ini tidak ada manfaatnya untuk air tersebut. Artinya pertama dia nggak ada kaitan dengan air tersebut. Kedua, bensin ini sifatnya sesuatu yang tari dan ghairu alami, tidak alami. Tari itu diadakan, ada tiba-tiba gitu diadakan, bukan alami gitu loh. Kecuali kalau misalnya belerang, kan baunya juga agak gimana gitu. Itu ada perpaduan alamiah yang memang itu tanpa kesan dari manusia untuk mengadakannya. Maka air belerang nggak masalah untuk dijadikan media bersuci. Tapi kalau air ini berbau bensin, maka ini ada indikator dari pom bensin itu. Ada faktor yang sifatnya manusiawi, campur tangan manusiawi di situ. Walaupun manusia nggak bermaksud untuk membensinkan air, tetapi terjadilah yang terjadi. Maka zahirnya tidak boleh berwudu di situ dan tidak sah. Kalau yang sudah ya udah selesai, nggak usah dihitung lagi berapa kali ya saya wudu di situ, nggak usah dihitung, udah berlalu. Itu satu hal ya. Ya seperti itu jawabannya. Ya. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Ya, fadhal. Dekun di gedung, ya. Kaporit. Nah. Disuling atau misalnya gitu. Kalau air didaur ulang dari air bekas rumah tangga atau bekas gedung dan semisalnya didaur ulang untuk disterilkan kembali, insya Allah nggak masalah. Pasti ada zat yang bercampur di situ. Kadang dengan kaporit atau apa itu juga bisa mengubah rasa juga. Tapi pengubahan rasa ini
dalam rangka untuk mensterilkan dan mensucikan air itu nggak masalah. Iya, pengubahan rasa dalam artian mensterilkan air itu nggak masalah insyaallah. Contoh misalnya penyulingan air dari laut ke daratan. Laut kan asin. Ya. Dan dalam hadis juga ketika ada perubahan rasa, warna atau bau itu bisa mengubah hukum. Aslinya gitu. Air laut asin disuling kemudian menjadi air tawar, perubahan rasa. Dan kadang bisa perubahan bau juga. Tapi karena ini ada sterilisasi untuk menjadikan air tersebut bisa dikonsumsi dan dimanfaatkan orang-orang, maka ini nggak masalah. Nggak masalah insyaallah. Ya, selama aslinya dari air itu air yang suci juga. Begitu. Maka kalau misalnya ada air di suatu tempat bau kaporit, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, yang masalah adalah kalau misalnya itu sifatnya memang ada campur tangan manusia dan berubah menjadi tidak steril gitu loh. Paham nggak gini? Beberapa dari tempat di Jakarta di mana itu air dekat dengan kali kotor sekali, busuk kalinya. Terus kemudian air tersebut juga busuk, bukan sekedar bau besi. Kalau bau besi masih kita maklumilah ini masih air lah gitu. Tapi ini udah busuk dan kemudian kalau ditumpuk kayak gini airnya kotor, kelihatan butek gitu loh. Terkontaminasi. Dan kelihatan minyaknya tuh banyak gitu loh. Maka ini kan khawatirnya adalah air ini ada kontaminasi dari kali yang busuk itu. Dan kali yang busuk itu sebabnya apa? Apakah alamiah? Kalinya dulu alami, gara-gara banyak penduduk jadinya nggak alami lagi. Nah, makanya seperti indikasi bahwa ini tidak layak untuk dijadikan sebagai media berwudu atau mandi junub dan mandi haid dan semisalnya. Kalau untuk mandi biasa, tafadhol. Mandi biasa antum mau mandi kali Ciliwung urusan antum. Tapi kalau mandi junub nggak sah. Kalau di kali yang berpotensi najis ya dan tidak suci mensucikan. Begitu. Tafadhol. Ada lagi ikhwan sekalian? Tafadhol, Pak. Menahan kentut, ya. Bagaimana, Pak? Lagi sholat nahan kentut. Enggak, itu hadas kecil, Pak. Jangan hadas besar. Hadas besar harus mandi nanti. Menahan kentut. Ya, menahan kentut. Taib. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan tidak ada sholat untuk dalam rangka yudafi' al-akhbathan. Yudafi'uhu al-akhbathan, yaitu dalam keadaan nahan dua khabith. Ya, di antaranya itu kentut atau BAP itu ditahan-tahan. Nah, di sini para ulama mereka merinci penahanan ini. Dan beda para ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya menahan di sini, menahan yang ringan, yang tidak membuat kekhusyuan kita berkurang, aja sedikit insyaallah enggak masalah. Enggak, kan bisa kayak gitu, Pak. Ada yang kayak gitu. Konteks yang menahan tapi ringan gitu loh. Enggak masalah, ini lanjut enggak masalah insyaallah. Termasuk kencing juga. Ini enggak, sebentar, kondisi ketika itu menahannya masih ringan. Kan levelnya beda-beda, Pak. Tapi kalau menahannya sudah membuat kekhusyuan buyar, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sholat untuk orang ini. Nah, ulama beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dia dianjurkan. Nah, dianjurkan untuk membatalkan sholat. Namun kalau dia mau terus sambil nahan sampai merinding tuh sampai bertotol-totol kulitnya, itu sebagian ulama atau jumhur mengatakan lanjut tetap sah. Namun sebagian ulama lainnya di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya mengatakan bahwasanya kalau nahan sampai hilang kekhusyuan tidak sah salatnya. Itu yang dimaksud. Iya, maksudnya di sini ini khilaf di antara ulama. Ya, Wallahu a'lam, bisa kita ukur aja apakah kekhusyuan kita itu udah nggak bisa uring-uringan terus mengecek udah berdiri semua bulunya itu ya, dan Masya Allah ini nggak bisa lanjut dan dikhawatirkan ini menjadi bom waktu. Maka kalau seperti itu sebenarnya nggak boleh untuk lanjut sebaiknya gitu. Udah kita ini aja dan nggak perlu mikirin perkataan orang.
Ya, begitu. Begitu, Pak. Ada ikhwan? Ada lagi? Ah. Yakfi? Khalas, ma tafadhal. Dalam mazhab Hanbali dan Syafi'i tidak sah. Karena umumnya mazhab ulama, umumnya fiqih, fuqaha mengatakan bahwasanya nanti akan disebut di sini bahwasanya la tahsulu taharatu bima'i ghairihi. Tidak terwujud pensucian dengan cairan selain air. Kalau dengan air teh aja enggak sah dalam mazhab, apalagi enggak pakai apa-apa. Namun sebentar. Yang sahih adalah illatnya adalah hilangnya najis. Kalau misalnya hilang dengan dijemur doang, maka hilang najisnya. Tapi kenyataannya air kencing kering dijemur itu najisnya bukan najis ain nanti jadinya. Najisnya najis hukmiyah. Karena kalau cuma dijemur, antum cium, insya Allah masih ada sedikit baunya. Maka ini jadi najis apa? Memang enggak, genangan itu mungkin kadang enggak kelihatan. Atau mungkin sudah menggenang semua dari kasur mungkin. Saking banyak kencingnya. Ya. Tapi dari secara bau, walaupun dijemur, masih kecium nih. Masih najis enggak? Masih najis. Tapi najis apa? Najasa hukmiyah, najis secara hukum, tapi benda najisnya yaitu kencingnya udah hilang mungkin, udah menguap atau gimana, tapi tetap najis. Gitu. Maka yang sahih adalah pakai air. Mungkin bisa dengan deterjen. Atau dengan apa? Pakai air. Supaya baunya hilang. Begitu ya. Mungkin setelah dijemur, tadi kasur apa spray sih tadi? Kasur. Setelah jemur, digebuk-gebukin. Digebukin tuh nggak mesti habis digebukin najisnya pergi lari karena sakit, enggak. Digebuk-gebukin tetap aja kan baunya di situ ada. Maka setelah jemur sebaiknya dikasih air bagian yang terkena najis tadi, kemudian mungkin sabun atau apa silahkan. Begitu ya. Baik. Kenapa antum ngompol di kasur? Keponakan, Masya Allah. Ponakan antum ini siapa? Apa bayi atau gimana? Udah apa? Udah gede itu. Ngapain dia kecilin antum kenapa? Kok bisa? Oh, lagi tidur bareng terus diompolin. Taib. Antum lihat pas baju antum itu bau nggak? Yang bagian kenanya itu? Nggak bau. Ada kena genangannya nggak? Apa namanya? Basahannya gitu? Enggak. Oh ya paham. Enggak insya Allah enggak. Karena ketika antum cium enggak ada baunya maka enggak insya Allah. Tapi kalau antum cium setelah kan kering terus habis itu nyentuh itu kan walaupun udah kering. Terus karena pekat baunya, kebawa baunya ke sini, maka ini masuk najasah hukmiyah juga. Jadi wajib untuk dibersihkan dengan air, disucikan dengan air. Gitu. Udah dicium enggak? Atau jangan-jangan itu, jangan-jangan. Bukan? Oh, alhamdulillah. Ya besok-besok insyaallah paham lah ya bagaimana treatmentnya. Taib. Khalas insyaallah. Udah ya? Khalas insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang masalah ahkam al-miyah, itu hukum-hukum air. Dan mohon kitabnya yang masih mungkin bisa dikembalikan ke masjid insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.